Ya, kita akan lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah sempat mempelajari gelombang dan gelombang stasioner, ya, gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Kali ini kita akan maju ke materi selanjutnya, yaitu gelombang bunyi, ya. Dan sempat disampaikan juga saat kita belajar konsep gelombang bunyi bahwa bunyi itu merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal. Oke ya. Jadi salah satu contoh gelombang longitudinal yang real ada di kehidupan sehari-hari yaitu bunyi. Dan mutlak bunyi merambat butuh medium. Kalau tanpa medium itu tidak akan bisa merambat. Seperti itu ya. Nah, kita akan mulai yang pertama dengan mempelajari tentang sumber bunyi ya. Sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang pertama kali akan kita pelajari adalah satu konsep atau satu alat, ya, satu benda yang disebut dawai. Nah, dawai ini banyak yang menyamakan dengan senar, ya, banyak yang menyamakan dengan senar. Jadi nama lain senar itu dawai. Demikian pula sebaliknya. Tetapi sebenarnya dawai itu tidak hanya senar, dia bisa berupa tali, dia bisa berupa kawat atau benang ya yang ditegangkan, diregangkan. Lalu kalau teman-teman pernah menegangkan karet aja, karet gelang dibikin tegang, dipetik maka terdengar ada bunyinya, ada suaranya, nada yang berbeda-beda ya. Jadi dawai itu adalah bisa disebut senar, tali, benang, kawat yang tipis dan lain-lain ya. Itu bisa. Pokoknya selama dia ditegangkan dan bisa menghasilkan nada tertentu. Nah, itu disebutnya dawai ya. Jadi dawai itu bukan hanya senar aja. Karena kalau bilangnya senar, banyak yang berpikirnya itu senar pada gitar. Iya betul, senar pada gitar tuh betul. Tetapi dawa itu nggak hanya senar saja. Dia bisa tali, bisa karet, bisa benang, bisa kawat yang tipis, bisa apapun. Selama ditegangkan dan dipetik, dia mengeluarkan bunyi dengan nada tertentu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kita juga sudah belajar yang namanya kecepatan gelombang ya. Kita sudah belajar yang namanya kecepatan gelombang. Tuliskan ulang ya di sebelah kanan V gelombang yaitu lambda dikali frekuensi. Ini adalah kecepatan gelombang secara umum ya. V gelombang lambda dikali F itu yang secara umum. Kalau teman-teman pernah juga mempelajari V gelombang yang ada kaitannya dengan frekuensi sudut, yang ada kaitannya dengan bilangan gelombang, mungkin teman-teman berhasil menurunkan rumus V gelombang sama dengan omega per K. Ini juga ada rumus ini, walaupun tidak kita perdalam. Kenapa? Karena yang jadi basic konsepnya adalah yang pertama. Gitu ya. Jadi boleh menghafal banyak rumus, tapi rumus utama yang menjadi dasar harus dikuasai terlebih dahulu. Nah, V gelombang yang sama juga terjadi di gelombang bunyi, gitu loh. Ya, juga terjadi di gelombang bunyi. Nah, karena saat ini gelombang bunyinya dalam sebuah benda yang bernama dawai, ya, maka kecepatan gelombangnya kita kasih simbolnya adalah V dawai gitu ya. VD itu V dawai sama dengan akar F per mu. Nah, ya. Jadi ini sesuatu yang baru ya, sesuatu atau persamaan yang baru. Ya, di mana mu itu adalah massa per panjang, massa persatuan panjang. Masanya massa siapa? Ya massa dawai. Ya, massa dawai. Panjangnya panjang siapa? Panjang dawai. Kalau diketahui di soalnya tali, ya masanya massa tali, ya panjangnya panjang tali. Gitu. Jadi massa persatuan panjang ini adalah massanya si dawai dan panjangnya dawai. Tapi
karena kita sudah punya pemahaman bahwa dawai itu bisa saja berupa tali, berupa benang, berupa senar, ya berarti kalau dia tali, massa tali per panjang tali. Kalau dia senar, ya massa senar per panjang senar. Demikian seterusnya. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya? Nah, kecepatan gelombang bunyi pada dawai ini kalau mu-nya kita masukkan ke dalam persamaan di atas, maka menjadi F dikali L per M. Betul ya? F dikali L per M. Kan tadi mu-nya itu M per L. Ya kan? Mu-nya itu kan M per L. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan VD, kecepatan pada dawai ya jadi F kali L dibagi M. Di dalam akar ya, karena memang ada mulanya sudah di dalam akar. Sampai sini jelas ya? Sampai sini jelas ya, anak-anak sekalian ya. Nah, kita juga mau mencari frekuensi ya. Kita mau mencari frekuensi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita belajar gelombang bunyi itu kan ada nada dasar C, nada dasar D, yang gitu-gitu lah ya. Jadi kita kaitannya sama frekuensi. Kenapa ada kunci dasar atau chord dasar C? Kenapa ada D? Kenapa ada A misalkan? Karena frekuensinya beda-beda gitu loh. Ya, karena frekuensinya beda-beda. Nah, sekarang kita mau belajarnya bukan belajar musik, tetapi belajarnya tentang frekuensinya, tentang gelombang bunyinya. Oke, lalu frekuensinya itu seperti apa rumusnya? Rumusnya adalah frekuensi N ke N maksudnya ada nada dasar, nada atas ke satu, nada atas kedua gitu nanti ya. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L dikali kecepatan dawai tadi. Oke ya. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L dikali kecepatan pada dawai tadi. Oke, sampai sini jelas ya. Sampai sini jelas ya. L-nya L dawai ya. Berarti ini L-nya L dawai atau L tali ya. Awas jangan lupa di sini bisa L dawai, bisa juga L tali ya. Di sini L tali. Pokoknya tergantung yang bertindak sebagai dawainya itu ya. Supaya nggak bingung ini dihapus aja ya. Pokoknya di atas ini kan sudah jelas ya. Bisa dawai, bisa tali. Oke ya, gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi yuk. Nah, N itu kan sesuatu yang bisa berubah-ubah, ya. N itu sesuatu yang bisa berubah-ubah, bisa N-nya sama dengan 0, bisa N-nya sama dengan 1, bisa N-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, apa maknanya? Nah, gitu kan ya. Apa sih maknanya N sama dengan 0? Maknanya N sama dengan 0 itu artinya nada dasar. Gitu. Kalau N sama dengan 1, apa sih artinya? N sama dengan 1 itu artinya adalah nada atas ke 1. Ya, nada atas ke 1. Kalau N sama dengan 2 artinya apa? N sama dengan 2 artinya nada atas ke 2. Dan seterusnya. Ya, kalau 3, 4, 5, 6 ya seterusnya aja. Sampai sini cukup paham ya? Kita ulang dari awal sedikit. Bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Ya, sumber bunyi yang pertama adalah dawai. Dawai banyak yang menyamakan sebagai senar. Senar yang kita kenal pada gitar. Itu tidak salah. Tapi tali yang kamu tegangkan, yang kita tegangkan, itu juga bisa kita anggap sebagai dawai. Kawat tipis, ya, kawat yang diameternya sangat kecil, jika ditegangkan juga bisa kita anggap sebagai dawai. Jadi nggak selalu berupa senar yang namanya dawai itu. Nah, kecepatan gelombang sudah kita pelajari di konsep dasar itu lambda dikali F. Sudah juga kita mungkin berhasil menurunkan satu formula baru, kecepatan gelombang itu adalah omega per K, atau frekuensi sudut dibagi bilangan gelombang.
Itu juga betul. Nah, sekarang ini kasus khusus. Gelombangnya terjadinya di dawai. Maka kecepatan gelombang pada dawai bergantung dong pada seberapa tegang dawainya. Gitu kan? Seberapa tegang dawainya. Makanya ada F. Dalam hal ini F itu kan yang membuat si dawainya menjadi tegang, tidak kendor. Kemudian karena tadi dawai itu ada yang dari senar, ada yang dari benang, ada yang dari tali gitu ya. Maka bergantung kepada masanya, masa persatuan panjangnya. Paham ya? Masa persatuan panjangnya akan menghasilkan kecepatan gelombang yang berbeda-beda. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya. Oke, rumusnya adalah akar F per mu. Ya, sekali lagi akar F per mu. Ini yang menjadi dasarnya. Rumus V pada dawai adalah akar F per mu. Dan mu itu teman-teman sudah tahu masa persatuan panjang. Jadi, kecepatan pada dawai bisa kita ubah menjadi akar FL per M. Ya, ini hanya turunan rumus ya. Hanya turunan rumus. Kombinasi dari yang ini dan yang ini dikombinasikan. Maka hasilnya adalah yang ini. Betul ya, teman-teman ya. Kita lanjut yuk. Nah, saat kita akan melanjutkan, teman-teman jangan lupa ya, yang namanya bunyi itu pasti dekat sekali konsepnya dengan yang namanya nada, gitu ya. Bunyi itu dekat sekali pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari itu dengan yang namanya nada. Nah, tapi nada di sini bukan nada C atau harmonisasi yang akan kita pelajari, itu mah di pelajaran musik. Nah, di pelajaran fisika, di sini sebenarnya bisa kita jelaskan, ya, ada istilah nada dasar, nada atas ke satu, nada atas kedua, dan lain sebagainya. Oke, kita mau masuk ke pemahaman tentang nada dasar, nada atas ke satu, kedua, dan seterusnya. Perhatikan ya, sekarang pakai gambar deh, ya, misalkan ada satu buah dawai, otomatis harus ditegangkan. Jadi ini ada ininya ya, ada istilahnya ada ujungnya lah. Kalau gitar itu kan ada ujungnya ya, kanan dan kirinya tuh pasti ada apa sih istilahnya gripnya gitu ya. Nah, kalau nada dasar, maka yang terjadi itu seperti ini. Ya, yang terjadi itu seperti ini. Ini nada dasar. Sampai sini jelas ya. Kalau nada dasar yang terjadi itu kayak begini nih. Alias berarti dua simpul tambah satu perut. Ya, udah tahu lah ya istilah simpul dan perut di gelombang stasioner. Ini simpulnya di ujung-ujung, ya kan? Perutnya yang tengah. Nah, inilah nada dasar. Lalu kalau nada atas ke satu seperti apa? Nah, panjang dawainya sama ya. Panjang dawainya kita anggap ini sama. Maka yang terjadi adalah dia kayak begini. Ya. Jadi yang terjadi adalah kalau tadi kelihatannya hanya ada satu kantong, sekarang jadi dua kantong. Nah, kelihatannya begitu ya. Ya, kurang lebih kelihatannya kayak ada satu kantong jadi dua kantong. Nah, ini nada atas ke satu ini. Ya, ini nada atas ke satu. Oke. Kalau kita lihat dari simpul dan perutnya, maka ini 3 simpul ditambah 2 perut. Gitu ya. Nah, kira-kira di nada atas kedua gimana nih? Di nada atas kedua gambarnya teman-teman bisa gambar sendiri ya. Panjang talinya harus sama, panjang dawainya harus sama. Tapi harus terjadi pasti 4 simpul dan 3 perut. Gitu ya. Seperti apa? Silakan gambar sendiri ya di sini ya. Jangan sampai kosong, bukan garis lurus ya. Ya, gambar sendiri nih. Ini lanjutkan. Nah, gitu kan? Tapi dia dua-duanya terikat. Aduh. Nah, seperti ini. Ini gambarnya kurang bagus ya karena tidak
tidak cukup terampil nih menggunakan pen tabletnya ya, tapi mudah-mudahan dipahami. Oke, nah di situ terlihat ada empat simpul ya, betul ya? 1, 2, 3, 4, betul ya? 4 simpul dan 3 perut. Ini akan berlaku seterusnya nih, ya, akan berlaku seterusnya. Tapi ingat catatannya, si L-nya tetap ya, L-nya tetap. Kalau L-nya berubah ya berubah lagi gitu ya. Makanya jangan heran kalau kamu mau nyetem gitar, ketegangannya kan kamu puter tuh, ininya gitar apa sih buat nyetem di ujung gitar itu kan kamu puter gitu ya. Kalau kendor makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng akan berbeda nada dasarnya, bener nggak ya? Bener ya. Kalau untuk senar nomor 1 sebaiknya nada dasarnya apa? Untuk senar nomor 2 nada dasarnya apa? Harus ditetapkan. Kalau sembarangan ya orang bingung. Gitu, teman-teman. Cukup jelas ya. Ini tentang sumber bunyi yang berupa dawai. Ya. Nah, perbandingan frekuensinya kalau teman-teman lihat ya, kalau teman-teman lihat perbandingan frekuensi di sini ya perbandingannya mengikuti si ininya ya, mengikuti gambarnya ya, istilahnya gambar gambar apa namanya nih, gambar simpul dan perutnya gitu ya. Kita mulai dari F0 nada dasar, nada atas ke 1, nada atas ke 2 dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat untuk nada dasar itu setengah gelombang ya, setengah lambda. Betul ya, setengah lambda ya. Kalau nada atas ke 1 itu 2/2 lambda. Kalau nada atas kedua ya, nada atas kedua lihat gambarnya itu 3/2 lambda. Bisa ngikutin ya. Yang nada dasar setengah lambda itu bisa ngikutin ya, kan dia hanya satu bukit. Ya, dia hanya satu bukit. Kalau yang nada atas ke 1 kan sudah satu gelombang full. Satu bukit, satu lembah. Kalau yang nada atas kedua, dia satu gelombang ditambah satu bukit. Berarti ya 3/2 lambda. Gitu kan. Kalau teman-teman lihat gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini itu 1/2 banding 2/2 banding 3/2. Maka ini bisa kita prediksi pasti 4/2 dan seterusnya. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, karena semuanya sama-sama per 2, maka ini bisa kita sederhanakan jadi 1/2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Sampai sini jelas ya, teman-teman ya? Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham sampai sini berarti apa? Berarti kita bisa menentukan frekuensi tertentunya. Misal ya, misal nada dasarnya untuk C sama dengan Do, nah misalkan gitu ya bahasanya. Untuk C sama dengan Do, nada dasarnya itu 540 Hz. Gitu. Berapakah nada atas keduanya? Nah, yang tanya gitu ya. Berapakah nada atas kedua? Nada atas keduanya F2-nya berapa? Nah, kita nggak perlu masuk ke rumus ini ya. Kita nggak perlu masuk ke rumus yang di atas ini. Oke? Boleh pakai rumus yang di atas ya boleh. Tapi kan kita harus tahu dulu VD-nya berapa, L-nya berapa, gitu kan ya? Nah, masalahnya kan L-nya nggak diketahui, VD-nya juga nggak diketahui, tegangannya berapa nggak ketahuan. Yang dikasih tahu cuma nada dasar C sama dengan Do. Misal C itu adalah 540 Hz. Maka nada atas keduanya berapa? Ya udah tinggal pakai perbandingan aja, ya. Tinggal pakai perbandingan. Misalkan F0 per F2 gitu kan ya, sama dengan F0-nya 540, ini yang ditanyakan X gitu ya, ini Hertz. 540 Hertz. Yang X yang ditanyakan. F0 banding F2 itu berapa sih? Lihat perbandingan yang tadi. F0 itu yang 1 ya. 1. Kemudian F2 itu 3.
Ya, berarti ini 1/3 sama dengan 540 Hz dibagi X. Maka X-nya adalah 540 dikali 3. Berapa tuh? 1620 Hz. Nah, langsung ketahuan ya, dengan perbandingan tadi. Oke ya, paham ya? Ini tentang gelombang bunyi dengan sumber berupa dawai.